Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Wirandika dari kelas TI 2 dengan nomor BP 2010 1154250038. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan sebagai tugas untuk kuis dari analisis biaya, yaitu kesimpulan dari materi pertemuan 8 sampai dengan 14 mata kuliah analisis biaya dan oleh dosen Ibu Susriati STMT selaku dosen pembimbing. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Baik, baik akan saya mulai. Pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan untuk kuis mata kuliah analisis biaya, yaitu membuat kesimpulan dari pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Tugas kesimpulan pertemuan 8 sampai 14 oleh saya sendiri, Nanda Wirandika, TI 2, dengan OBP 2010 1154250038, oleh dosen pembimbing Ibu Susriati STMT. Baik, untuk bagian pertama yaitu cakupan materi pertemuan 8 sampai 14. Setelah saya melihat itu bahwasannya ada sedikitnya ada 5, yaitu tentang proses the costing the product and joint product, yaitu penetapan biaya menurut produk dan produk bersama. Yang kedua yaitu factory overhead departmentation atau biaya pabrik. Yang ketiga ada activity based costing ABC, activity basic management, yaitu pembiayaan berbasis manajemen aktivitas. Yang keempat adalah standar costing atau biaya standar. Yang kelima atau yang terakhir adalah standar costing atau pencatatan akuntansi, akuntansi, yang pastinya akan kita bahas lebih mendalam pada slide berikutnya. Baik, untuk yang pertama adalah pertemuan 8, the costing, the product, and joint product. Pada materi pertemuan ini mencakup tentang costing, joint product, dan costing di produk. Ini ada 2. Yang pertama adalah joint product adalah berupa tujuan dari produksi, yaitu produk, joint product, dan co-product. Yang kedua, sedangkan bi-product adalah memiliki tujuan dan terjadi dalam sendirinya, laku dijual, tetapi harganya relatif murah daripada produk utama, atau bisa disebut dengan hasil dari reduksi atau pembuatan dari produk awal, yang artinya yang bisa kita artikan sebagai limbah. Tetapi limbah yang dimaksud adalah limbah yang masih bisa memiliki nilai atau masih bisa kita jual. Contohnya adalah dalam pembuatan mebel. Nah, itu akan melakukan proses pemotongan kayu, di mana pastinya kalau setiap kita melakukan pemotongan kayu, maka akan kita hasilkan adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini dapat kita jual dengan harga yang relatif murah, tetapi masih memiliki nilai jual. Itu adalah sedikit perbedaan antara joint product dan costing di produk. Dalam pertemuan 8 ini ada 4 metode, yaitu metode alokasi joint product, alokasi joint cost. Yang pertama adalah metode unit produksi, yang kedua metode biaya rata-rata per unit, yang ketiga adalah metode harga jual relatif, yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang. Baik, selanjutnya. Pada pertemuan 8 ini kita dapat simpulkan bahwasanya metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit menghasilkan joint cost per unit yang sama. Kedua metode ini kurang baik dilakukan pada bahan baku yang sama namun produknya yang berbeda. Jadi yang dimaksud ini adalah kita membuat sebuah produk tetapi yang dihasilkan itu harus berbeda. Jika sama berarti metode ini tidak bisa dipakai atau kurang baik untuk dipakai. Yang selanjutnya adalah metode harga jual relatif, biasanya digunakan pada produk yang besarnya tidak berbeda namun memiliki harga jual yang berbeda. Yang ketiga adalah joint cost per unit. Pada metode rata-rata tertimbang sesuai dengan besaran bobot. Yang keempat adalah pada metode harga jual relatif, bila tidak ada cost, maka presentasi laba kotor jenis produknya tidak akan sama. Presentasi laba kotor jenis produknya akan sama. Selanjutnya ini adalah ilustrasi big product dan joint product, yaitu kita membandingkan antara big product dengan joint product. Di sini dapat kita lihat ada kedelai,
tenaga kerja, overhead, pabrik tahu, tempe, proses produksi, biaya produksi 2 juta, dan yang akan didapat adalah tahu, tempe, dan ampas. Nah, main produk sendiri adalah tahu dan tempe yang memiliki atau emang tujuan dari produk ini kita bikin, produk dengan nilai moneter yang signifikan atau produk dengan nilai jual tinggi. Selanjutnya adalah produk dengan nilai moneter tidak signifikan, tidak ada harganya bila dibandingkan produk utama. Jadi kita dapat melihat bahwasanya tahu dan tempe ini merupakan produk tujuan yang memiliki nilai atau emang tujuan dari awal kita untuk membuat, sementara ampas ini adalah hasil dari pembuatan produksi itu sendiri. Dia bisa dijual, tetapi harga jualnya tidak lebih tinggi dari main produk. Joint produk yang dihasilkan dari proses produksi yang sama. Joint cost atau biaya gabungan, biaya untuk memproduksi beberapa produk secara bersamaan. Sementara split of point adalah titik output yang menjadi awal beberapa produk dihasilkan. Baik, selanjutnya. Tidak cukup rasanya jika tidak menyertakan contoh soal pada pertemuan 8 kali ini. Contoh soalnya adalah joint cost beserta jawabannya yang nanti akan saya jabarkan di slide berikutnya. Itu adalah produk, kuantitas, harga jual pada titik split, biaya produk tambahan, harga jual, dimensi pada titik split off. Itu ada 3 buah, yaitu buah kaleng, jeli buah, dan selai buah. Dan ini adalah penyelesaiannya adalah alokasi joint produk masing-masing. Jadi kita akan menentukan joint produk untuk X, Y, dan Z. Dan kita dapat adalah sekitar 40 jutaan. Sementara yang B adalah biaya produksi masing-masing produk. Biaya produksi itu adalah alokasi joint produk ditambah biaya proses lanjutan. Jadi biaya proses lanjutan ini memiliki peran penting dalam menentuan biaya produksi masing-masing. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pertemuan 8 setelah kita melihat dari contoh soal yang tadi. Dalam materi ini bahwa dalam pembuatan produk dari sumber, maka kita akan memperoleh produk atau koproduk yang disebut bukan seperti limbah, tapi dia memiliki nilai jual lagi. Di mana hasil reduksi dari produk saat kita dibuat, di mana pasti harganya cenderung lebih murah daripada produk aslinya, dan ada 4 metode yang seperti saya jabarkan sebelumnya. Dalam jenis produk secara umum adalah output produksi yang dihasilkan berupa produk dan joint produk beberapa macam produk yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan yang sama, koproduk. Ada 4 metode dan ada 2 metode yang digunakan dalam perhitungan harga pokok di produk dan non-cost, metode cost dan cost method. Baik, sepertinya untuk pertemuan 8 sudah selesai, dan ini lanjut ke pertemuan 9 adalah factory overhead atau departmentalization atau departemen FOH. Artinya adalah membagi pabrik ke dalam segmen-segmen di mana OH akan dibebankan. Ini adalah contoh soal seperti yang bisa teman-teman lihat. Ada PT Biru Laut membayarkan biaya overhead kepada tarif yang ditentukan di muka. Overhead budget ini adalah realitas dari biaya overhead pabrik pada tahun 1997. Dan di sini saya menceritakan contoh soal seperti yang bisa dilihat. Ada budget dan realisasi. Ini adalah nanti yang akan kita bahas atau kita jabarkan. Ini ada diminta adalah beberapa poin, 1A, 1, 2, dan 3. Dan ini adalah penyelesaiannya. Untuk biaya tetap itu adalah biaya total dari yang dianggarkan dan direalisasikan. Dia akan berbeda antara biaya tetap dan biaya variabel. Karena biaya tetap dan biaya variabel ini cenderung berbeda. Yang di bawah adalah tarif BOT tetap, biaya BOT tetap, dan tarif BOP tetap. Selanjutnya ini adalah masih kelanjutan dan cara mencarinya adalah sama. Dan ini adalah untuk nomor terakhir atau poin terakhir untuk jawabannya. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan 9. Departemen MUH adalah membagi pabrik ke dalam segmen-segmen di mana biaya OH akan dibebankan secara prinsip. Dalam pabrik departemen ada 2 jenis produk, yaitu departemen dan service departemen. Yang kedua adalah secara prinsip pabrik jasa pendukung yang berguna bagi departemen produksi dan departemen pendukung lainnya akan dikelola dengan menetapkan departemen mendukung secara terpisah tiap fungsi, mengkombinasikan beberapa fungsi ke dalam suatu departemen. Yang keempat adalah sebagian besar dari departemen FOH dibagi menjadi beberapa kategori: suppression, increasing labor and overtime, labor treatment benefit, increased material and supplier, repair and maintenance. Yang terakhir ada equipment depreciation and rent.
Biaya departemen langsung FOH meliputi biaya produksi yang tidak ditelusuri oleh job atau biaya tertentu. Yang terakhir adalah kalkulasi OH dengan departemen tertentu yang harus didasarkan pada beberapa konsumsi sumber daya berdasarkan output besarnya lainnya yang referensiatif. Selanjutnya adalah pertemuan 10, yaitu Department Activity Based of Costing ABC atau Activity Based Management, yaitu suatu sistem perhitungan harga pokok di mana kesimpulan biaya overhead dialokasikan dengan menggunakan suatu basis yang terdiri dari faktor-faktor yang berhubungan dengan volume. Yaitu langsung ke kesimpulan, pada pertemuan 10 itu adalah ABC atau disebut Activity Based Costing merupakan suatu sistem perhitungan harga pokok di mana kumpulan biaya overhead dialokasikan sebagai suatu basis yang terdiri dari satu atau faktor yang berhubungan dengan value. Kegunaan dari sistem ABC adalah meyakini bahwa pada kenyataannya masih banyak biaya yang dapat ditelusuri. Tidak ke unit output, melainkan kreativitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Selanjutnya adalah ada 4 tingkat aktivitas atau activity level, di mana unit, batch, produk, dan plan. Itu unit adalah berapa unit, batch itu adalah golongan, produk adalah produk, dan plan adalah rencana. Selanjutnya adalah yang keempat, ada ABM adalah pendekatan manajemen yang memuaskan pengolahan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement dengan berkelanjutan, tetapi value yang dihasilkan dari customer dan laba dihasilkan untuk menyediakan value tersebut. Selanjutnya adalah lanjut ke pertemuan 11, yaitu pertemuan 11 tentang standar costing. Baik, biaya standar atau standar costing adalah biaya yang ditetapkan sebelumnya untuk satu unit produk atau sejumlah produk yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, yaitu adalah standar costing. Baik, lanjut ke kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan 11-nya adalah yang pertama adalah biaya standar adalah biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk satu unit produk atau sejumlah tertentu produk yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Sistem biaya standar dapat digunakan baik dalam proses costing maupun job ordering costing, dapat membantu perusahaan dalam penyusunan pengendalian kegiatan dan penyajian dampak yang mungkin terjadi dalam keputusan biaya dan produk. Selanjutnya standar biaya upah. Yang keempat adalah standar FOH, merupakan metode yang digunakan untuk menyusun atau menggunakan tarif standar FOH dengan yang digunakan pada metode perhitungan tadi predeterminate dan yang dibebankan ke dalam job produk. Selanjutnya adalah pertemuan yang terakhir atau pertemuan 12 adalah standar costing. Jadi beberapa perusahaan, ini saya akan mengambil beberapa kutipan, yaitu beberapa perusahaan menggunakan biaya standar dalam kegiatan perencanaan atau pemotivasian dalam evaluasi, sehingga biaya standar yang masuk ke dalam jurnal atau buku besar. Namun, masuknya biaya standar ke dalam catatan akuntansi merupakan penggunaan yang paling efisien dalam perusahaan. Dalam akurasi pekerjaan, klikerial, saat biaya standar masuk ke dalam catatan akuntansi, maka proses pelaporan akan lebih mudah dan tepat waktu. Jadi dalam sebuah perusahaan ini tidak bisa kita elakkan dalam standar costing atau penentuan standar costing atau biaya standar. Dan ini dalam proses laporan yang ini akan menjadi lebih efisien dalam melakukan pelaporan untuk pembiayaan. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir, kesimpulan dari pertemuan 12. Yang pertama adalah mencatat varian biaya standar dalam akun beberapa kegiatan perusahaan menggunakan biaya standar dalam kegiatan perencanaan, pemotivasian, pengevaluasian, sehingga biaya standar tidak dapat dimasukkan ke dalam buku besar dan jurnal akurasi. Saat biaya standar dimasukkan ke dalam buku besar atau pelaporan, maka akan lebih efisien. Yang kedua adalah akuntansi biaya standar untuk bahan baku. Bahan baku akan dicatat dengan biaya aktual yang diterima, sehingga varian harga tetap saat bahan baku diminta sebagai produksi. Selanjutnya yang ketiga adalah akuntansi biaya standar untuk upah pekerjaan dan dapat dihitung upah berdasarkan kartu jam kerja, tiket job, informasi lainnya yang akan disediakan. Yang keempat adalah standar untuk FOH, hubungan antara biaya standar dengan pengendalian anggaran merupakan hal yang penting dan untuk menganalisa FOH itu sendiri. FOH aktual dari struktur yang hanya terdapat pada FOH update, namun pada terhadap anggaran, biaya berdasarkan aktivitas aktual dan anggaran berdasarkan aktivitas standar yang akan diperlukan oleh kegiatan produksi aktual. Dan ini adalah akuntansi biaya standar untuk
produksi selesai. Yang selanjutnya ada penetapan varian. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah logika dalam penempatan varian, jenis varian, material, labor, overhead, ukuran variasi, pengalaman, dengan pengelolaan biaya, standar, penyebab varian seperti standar yang salah, dan waktu terjadinya varian seperti musiman. Baik, jadi yang kita peroleh dari pertemuan 8 sampai 14 adalah analisis biaya adalah yang dimana masing-masingnya adalah pertemuan 8 sampai 14 kita membahas masing-masing ada costing di produk and join, produk, penetapan biaya menurut produk bersama, factory overhead, departmentalization, biaya pabrik, activity based costing, ABC, activity basic management, pembiayaan berbasis manajemen aktivitas, standar costing, biaya standar costing, pencatatan akuntansi, di mana masing-masing memiliki metode atau perhitungan dalam penentuan biaya yang pembiayaan untuk menghitung apa yang kita cari atau apa yang kita butuhkan dalam sebuah perhitungan produksi. Dalam hal demikian yang telah kita jelaskan sebelumnya dan telah saya bikin untuk beberapa step atau beberapa bagian kesimpulan yang telahnya saya simpulkan menjadi satu kesimpulan besar yang akan beberapa contoh kasus dan juga menyertakan contoh soal dan beberapa contoh kasus dalam penyelesaiannya. Baik, mungkin sekian. Saya Nanda Wirandika dan terima kasih kepada Ibu Susiati selaku dosen pembimbing. Dan terima kasih. Mungkin ini adalah tugas untuk pemenuhan tugas kuis presentasi pada mata kuliah analisis biaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.